Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Anggaran Perusahaan yang beranggotakan saya sendiri, Ending Wijaseh, dan kedua teman saya, Christina Cindy dan Muhammad Anandito. Untuk pertemuan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang budget piutang. Berikut untuk penjelasannya. Budget piutang. Pengertian dari budget piutang atau receivable budget merupakan budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah piutang beserta perubahannya dari waktu ke waktu. Sedangkan kegunaan dari budget piutang terdiri dari 3, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, kedua sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan yang terakhir yaitu sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Kegunaan umumnya yaitu sebagai kegunaan manajerial karena berkaitan erat dengan fungsi manajemen, terutama di bidang perencanaan atau planning, pengkoordinasian atau coordinating, dan pengawasan atau controlling. Kegunaan secara khusus yaitu sebagai dasar untuk menyusun budget kas karena hasil penagihan piutang tersebut akan merupakan pemasukan yang menambah kas. Data dan informasi untuk menyusun budget piutang. Rencana penjualan yang terutang dalam budget penjualan khususnya rencana tentang jenis atau kualitas, jumlah atau kualitas, serta harga barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode tertentu. B. Keadaan pesaing di pasar. C. Posisi keuangan dalam persaingan. D. Persyaratan pembayaran atau term of payment yang ditawarkan oleh perusahaan kepada para calon pembeli. E. Kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terdapat contoh soal, nanti kita akan mengerjakannya secara bersama-sama. Nanti kita mengerjakannya contoh soal dari produk Titan. Nah, di sini kami akan membantu untuk membahas contoh soal dari slide sebelumnya. Nah, di sini kami mengambil contoh produk Titan. Produk Titan memiliki termin 4/10 N/30. Nah, di soal pertama, A, sebanyak 40% dari transaksi dijual secara tunai, secara langsung. Jadi 40% dari transaksi yaitu ini, Rp481.200.000. Ini dijual secara langsung. Ini langsung. Nah, karena langsung maka dia mendapatkan diskon lagi yaitu sebanyak 4%. Berarti 4% dikali dari potongan atau dari harga jual ini. Hasilkan potongan sebesar Rp7.699.200. Nah, ini tinggal kita kurangi. Nah, berapa hasilnya? Kita bahas soal kedua, yaitu yang B. Di sini, sebanyak 20% dari transaksi-transaksi penjualan dilakukan secara kredit. Kurang dari batas waktu 10 hari dengan pelunasan pembayaran dilakukan oleh pihak direktur. Nah, maka di sini akan mendapat termin juga karena dilakukan pembayaran kurang dari 10 hari. Nah, kita lalu tulis 20% dikali harga ini. Nah, maka akan didapatkan hasil dia dilakukan pembayaran kurang dari 10 hari. Maka dapat diskon lagi sebesar berapa? 4%. Ini 4% dikali apa? Harga jualnya ini. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya Rp3.849.600. Ini tinggal kita kurangi. Kita kurangi maka akan mendapatkan hasil Rp92.390.400. Nah, kita lanjut ke soal yang C. Soal yang C itu didata sebanyak 30% dari transaksi-transaksi penjualan dilakukan secara kredit dan melebihi batas waktu 10 hari. Berarti apa? Dia tidak mendapatkan diskon karena batas waktunya hanya 1-10 hari. Nah, berarti kita tinggal menulis aja 30% dikali apa? Dikali harga. Nah, kita lalu menghitung yang D. Ini ingat tidak mendapatkan potongan ya.
Ini lebih dari 10 hari. Nah, yang D, sebanyak 10% dari transaksi penjualan dilakukan secara kredit dan melebihi batas waktu 10 hari. Berarti apa? Dia tidak mendapatkan diskon. Nah, ini 10% dikali harga juga 48.120.000 rupiah. Nah, kita lanjutkan. Bila mana dibuat rekapitulasi, maka dari rencana penjualan produk Titan bulan Januari 2008 sebesar 481.200.000 rupiah, menimbulkan piutang kredit sebesar apa? Sebesar dari data yang sudah tadi kita hitung, yaitu yang ini, dan ini. Nah, maka akan mendapatkan hasil sebanyak Rp dari piutang sebesar itu yang akan diterima pembayarannya dari pihak debitur Rp90.400 ditambah dengan Rp144.360.000 menghasilkan. Sedangkan sisanya diingat juga di soal yang D ini, pembayaran transaksinya dilakukan pada bulan Februari atau bulan setelahnya. Ini lebih dari 10 hari sehingga dia tidak mendapatkan potongan dan dibayar pada bulan Februari. Nah, berarti ini tinggal sisanya didata bahwa akan dibayarkan pada bulan Februari. Nah, kita lanjut slide berikutnya. Di sini juga terdapat tabel schedule penerimaan pelunasan utang dari produk Titan. Bisa dilihat dan dicermati sendiri. Tabel sampingnya kita dapat melihat budget piutang dari produk Titan pada tahun 2008. Bisa dilihat, dicermati masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.